tetaplah dari sini. Acara kita lanjutkan. Sudah selesai turun. Ada penampilan karnaval budaya Nusantara yang akan hadir sesaat lagi tentunya. Ada karnaval busana adat juga, penampilan pembacaan puisi dari seniman Sumatera Selatan pun akan hadir. Berbagi dan juga menghibur seluruh tamu undangan yang sudah hadir pada siang hari yang hadir. Dan saat ini pun juga buat pembahasan kanvas pertama tadi oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Ini 9 pelukis seniman Sumatera Selatan itu melanjutkan ya untuk melukis wajah Bapak Gubernur Sumatera Selatan dengan tulisan kabangan. Kemudian ada juga tanjak di sana sesuai apa yang sudah diungkapkan oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan tadi sebagai simbol dari Sumatera Selatan. Baik, kita lanjut acara kita. Jadi kami persilakan mungkin untuk duduk kembali tentunya. Kita akan bersama menyaksikan untuk yang ada di atas panggung. Selain si pelukis, boleh kami mohon untuk kembali ke tempat semula. Karena kita akan lanjut dengan acara kita pada hari ini. Mic MC boleh di-up sedikit mas. Halo. Kami kira kita persilakan berkenan para pemangku adat berkesempatan untuk berada di depan karena banyak sekali bangku yang kosong. Para pembina dan pemangku adat kami persilakan untuk menyaksikan dari dekat jalannya acara yang akan kita tampilkan saat ini. Pak Saril beserta Ibu juga masih tetap bersama dengan kami, ya. Terima kasih. Kita akan menyaksikan terlebih dahulu ada karnaval busana adat yang sudah siap tentunya. Gimana hari yang berbahagia? Silakan Bapak Haji Saril Usman serta Ibu duduk dulu Bu. YouTuber itu. lagi ngeplok. Uban di ujung hulu. Jembatan musikku karena sosok pampasan perang yang tegak kokoh, hanya sebaris puisi sebagai barang tua yang bisa ditaklukkan. Siapa mas? Namanya mas? Chandra. Oh Chandra, pakai saksofon ya? Saksofon flute. Saksofon flute ya? Internasional punya Internasional ya? tandemnya Purwacaraka. Kawan lama ya. Oke. Itu tonton channel saya MN Puadi DWP ya. MN Puadi DWP. Tonton channel FM Puadi. DWP. Asih, mau kasih. Keberagaman bangun negeri. Mari kita saksikan saat ini sedang bersiap-siap karnaval busana adat yang akan ditampilkan dari kelompok paguyuban terutama dari kabupaten kota yang akan tampil Bapak dan Ibu. Langsung saja kita sambut, inilah busana adat dari daerah Kaumpring. Iya, silakan Bapak Ibu khususnya dari masyarakat Ompring. Ini busana adat meninggal dari Ogan Kaumpring Ulun Timur umumnya dan desa Mendayun khususnya. Salah satu pakaian adat yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Ogan Kaumpring Ulun Timur di desa Mendayun, merupakan salah satu warisan nenek moyang dahulu dari Kerajaan Sriwijaya yang turun di kita sebagai warisan agung yang di dalamnya mempunyai makna sangat tinggi. Sebagai salah satu adat dan budaya yang penuh dengan nilai keindahan dan unsur syariat agama. Pakaian pengantin perhiasan kasangko di dalam bagian pertama mahkota atau penganggol yang dipakaikan di atas kepala pengantin perempuan bermotif bunga, biasa disebut serumpun bunga mas atau bunga mas cahaya bulan serta bunga beringin raya terdiri dari bunga cempaka, kelapa standar dan kembang goyang. Bagian lainnya ikat pinggang atau sabuk penting, baju kurung berlengan panjang yang membedakan pakaian pengantin lainnya di Sumatera Selatan yang memakai baju lengan pendek bermotif bunga bintang dibalut selendang soket bersilang bercorak tenunan jantung, memakai kalung penutup dada bermotif bunga teratai dengan memakai kain soket sebagai penutup bagian di bawah, memakai gelang di bagian tangan bermotif ular bertanda
kepala untuk pengantin perempuan dan gelang sempurna untuk pengantin laki-laki. Di bagian kaki memakai alas kaki atau sandal cenelan zaman dahulu biasa dipakai putri Kesultanan Palembang Darussalam. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan berikut ini busana adat Besemah Besemah Tue dari kota Pagaralam. dilahami dari banyaknya peninggalan bersejarah berupa batu megalith di tanah Besemah. Baju adat Besemah Tue dari kota Pagaralam dilahami dari banyaknya peninggalan bersejarah batu megalith di tanah Besemah. Pada baju adat Besemah, pria memakai kain dari serat kayu kerlong dengan aksesoris lempang sebelah kanan yang melambangkan kegagahan pria Besemah, ditambah dengan mahkota, kalung, gelang, dan keris pusaka. Bapak Ibu yang kami hormati, kita saksikan juga pada baju adat Besemah Tue wanita tampak memakai kain kemban dengan selempang menyilang di dada sebagai filosofi pendakan dan pengaruh negatif serta menjaga kesucian dan kehormatan seorang wanita. Aksesoris kepala memakai mahkota beringin kembang ayun sebagai sebuah lambang kemakmuran masyarakat Besemah. Berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan hadirkan masih pakaian adat. Berikut ini adalah busana atau pakaian adat dari Gorontalo. Gorontalo. Menurut sejarah, Jazirah Gorontalo terbentuk kurang lebih 400 tahun lalu dan merupakan salah satu kota tua di Sulawesi selain Manado dan Makassar. Sebelum masa penjajahan, keadaan daerah Gorontalo membentuk kerajaan-kerajaan dengan sebuah Pohoalaa yang dipimpin oleh seorang raja disebut Olomia dan mempunyai baju kebesaran salah satunya seperti yang kita lihat sekarang ini. Dan Bapak dan Ibu semua, di seluruh 19 wilayah hukum adat Indonesia, Gorontalo menempati urutan ke-9 dengan falsafah adat bernuansa agama Islam yang kuat dengan istilah adat bersendi, sara-sara bersendi Al-Quran. Busana perempuan memakai baju kurung dengan lengan panjang disebut galenggo. Dahulu baju ini salah satu yang dipakai sang ratu dalam tiap pertemuan para maharaja. Dan kita lihat di bagian kepala terdapat tusukan kembang disebut sunti atau sunting, dengan makna seorang wanita merupakan lambang kehormatan yang selalu untuk dilindungi. Dan selanjutnya yang berbahagia, busana adat Palembang dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Ya. Kita saksikan saat ini. Ini adalah bujang gadis Palembang, di mana memang Cek Ayu dan Cek Bagus. Ya. acara Tentu pakaian adat Palembang ini seringkali ditampilkan pada saat ada acara resmi, acara kenegaraan, atau juga acara adat, ya. menyambut para tetamu yang telah hadir dan Betul. berkunjung ke Kota Palembang, Sumatera Selatan tentunya. Ya. Dan ini adalah pakaian Aesan Pak Sangko, di Aesan mana Pak Aesan Sangko. Pak Sangko bercirikan pakaian tertutup dengan pengantin perempuan berbaju kurung dari songket dan pengantin laki-laki mengenakan jubah. Di Ya. kepala pengantin perempuan terdapat hiasan bunga cempako, kelapa setandang dan kembang goyang. Di kening adalah mahkota Pak Sangko bermotif bunga teratai dan mawar, ditambah pula jejuntai yang disebut geber. Tak lupa melati karangan menghiasi kepala. Iya, Bapak Ibu, ciri khas kita saksikan soket adalah merupakan salah satu kebanggaan dari Kota Palembang, dan juga ada ciri khas teratai yang dikenakan di dada, busana adat yang dikenakan oleh wanita. Ya, di dada ditutupi dengan terate, dilengkapi kalung tapak jajo tigo susun. Iya, Dengan kalau juga kok jago tigo susun. Dan juga menggunakan gelang sempuru, gelang kana dan gelang gandit, ditambah dengan sapu tangan segitiga yang terbuat dari beludru merah dengan salah satu sisinya bertabur kelopak bunga melati dari emas.
Di pinggir sapu tangan ini terdapat rantai dan juntayan bandul dan lempengan logam berbentuk wajik dipakai mempelai perempuan. Di telunjuk sebelah kanan di pinggang akan berlilitkan pending emas. Terima kasih Cek Bagus, Cek Ayu Palembang, dan kawan-kawan. Kita akan saksikan penampilan berikutnya. Ya, busana adat apakah yang akan tampil kita? Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah terlebih dahulu hadirin untuk karnaval busana adat Kompring bersama Gorontalo dan Palembang. Baik, selanjutnya kita akan ikuti penampilan karnaval budaya Nusantara. Yang berikut ini adalah dari Aceh. Ya, paling ujung Pulau Sumatera dari Aceh. Bapak dan Ibu, inilah busana adat dari Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Bapak dan Ibu. Ya, pakaian adat Aceh baik laki-laki maupun perempuan memiliki ciri khas tersendiri, dan pakaian ini konon menunjukkan status sosial dalam masyarakat Aceh pada zaman dahulu. Busana adat pria yaitu pakaian linto baro merupakan busana adat yang diperuntukkan bagi laki-laki. Mulanya busana ini digunakan untuk menghadiri upacara adat dan kegiatan pemerintahan pada zaman kerajaan Islam yaitu Samudra Pasai dan Kerlang. Pakaian ini terdiri dari 3 bagian penting yang tak terpisahkan, yaitu bagian atas, tengah, dan bagian bawah. Daun kotok merupakan penutup kepala yang merupakan pakaian adat Aceh. Penutup kepala ini berupa kopiah yang memiliki bentuk lonjong ke atas. Daun kotok ini dihiasi dengan lilitan yang disebut dengan tengkulok, dan merupakan mahkota laki-laki. Ini juga termasuk bukti kuatnya pengaruh Islam yang berasimilasi dalam kebudayaan masyarakat di Aceh. Sedangkan mokasa, Ya, mokasa adalah pakaian adat Aceh berupa baju yang ditenun menggunakan benang sutra. Baju mokasa biasanya berwarna hitam, ya seperti yang dikenakan pada saat ini, Bapak dan Ibu. Hal ini dikarenakan masyarakat Aceh mempercayai bahwa warna hitam ialah sebuah lambang kebesaran. Kemudian untuk Aceh, Bapak dan Ibu, dari Aceh selanjutnya kita ke Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu dikenal juga dengan sebutan The Land of Rafflesia atau kandang Rafflesia. Dan Bengkulu adalah salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang terletak di bagian barat daya. Berdasarkan sejarah, Bengkulu awalnya terdiri dari banyak kerajaan seperti Kerajaan Sungai Serut, Kerajaan Selabar, Kerajaan Patulai, Kerajaan Balai Kuntar, Kerajaan Sungai Lemau, Kerajaan Sekiris, dan sebagainya. Pakaian adat Bengkulu yang disebut Rejang Lenong merupakan percampuran dari Melayu Jambi, Melayu Riau, Melayu Delhi, Palembang, dan Lampung. Campuran ini menghasilkan pakaian Melayu yang memiliki keunikan dari ciri khas tersendiri. Sedangkan pakaian adat pengantin Bengkulu memiliki kesan mewah dan megah. Warna yang mendominasi pakaian adat pengantin adalah warna keemasan. Terima kasih dari Persatuan Masyarakat Bengkulu dari Selatan. Ya, Bapak dan Ibu, dari Bengkulu kita ke Provinsi Sulawesi Utara, Manado. Orang semua basudara, baku-baku baik, baku-baku saya, tapi jangan baku-baku harta. Jangan gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, dari Sulawesi Utara, tentu kita jika berbicara pakaian dari Sulawesi Utara, maka tidak bisa berlari dari suku Minahasa Kawanua. Bapak dan Ibu, Kawanua atau suku ini mendiami wilayah di semenanjung Sulawesi Utara, sehingga suku Minahasa Kawanua memiliki pakaian adat yang khas. Pada zamannya suku Minahasa memintal sendiri kapas untuk dijadikan sebuah kain, dan hasil dari kain itulah yang dinamakan dengan baja. Pakaian adat yang dikenakan pria sendiri merupakan pembuka adat yang didominasi dengan warna hitam dan warna kuning keemasan pada bagian motifnya yang membuat pakaian ini semakin cantik. Serta dikombinasi dengan topi warna merah, pada bagian topinya juga terdapat ukiran motif kuning keemasan sehingga menyatukan seluruh penampilan.
Terima kasih dari Sulawesi Utara. Bawa 2. Selanjutnya kita menuju ke Rama Bali. Oke. Inilah Bapak Ibu salah satu pakaian khas adat dari Bali. Pada kita ketahui Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi wajah Indonesia. Bukan tanpa sebab, karena daerah berjuluk Pulau Dewata ini memiliki segudang kekayaan alam dan kekayaan mengguni yang melimpah. Salah satunya adalah pakaian adat Bali yang menjadi identitas masyarakat Bali. Pakaian tradisional Bali sangat dikenal oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Dan baju tradisional ini selalu digunakan dalam upacara keagamaan dan kebudayaan. Ya, Bapak dan Ibu, tentu salah satu tarian khas dari kota Bali ini saat ini tengah diperagakan. Inilah salah satu tari khas dari Bali. Selain ada tari kecak, juga ada pendat yang ditampilkan barusan. Bapak Ibu, filosofi pakaian adat Bali pada dasarnya bersumber pada ajaran Sang Hyang Widi, di mana Tuhan diyakini memberikan keteduhan, sebuah kedamaian dan juga kegembiraan bagi umat Hindu yang mempercayainya. Terima kasih dari Bali. Kita lanjut lagi dari Bali, kita menuju ke Betawi. Ya. Oke. Abang None Betawi. Bapak Ibu, salah satu ciri khas juga pakaian adat yang ditampilkan dari Provinsi DKI Jakarta. Ini musiknya musik tanjidor ya. Memang biasanya kalau musik tanjidor ini untuk menandakan bahwasannya ada suatu acara pernikahan di tempat tersebut. Inilah pakaian adat pengantin atau busana adat dari Betawi. Ciri khas itu ada juntai-juntai di bagian depannya. Terima kasih dari Betawi. Adapun juga lagu khas yang sering kali kita dengarkan kita. Ini dia si Jali Jali. Ya. Terima Ada Bang kasih. Mandra di sana ya. Oke. Terima kasih dari Betawi. Habis Betawi kita langsung menuju ke Ya, dari Betawi kita segera tampilkan, kita undang. Inilah busana adat dari Puja Suma. Pak D. Dia nak tampil ni, tak tunjuk jalan nak ya. Baik, pakaian ini yang masih sering dipakai sampai dengan saat ini adalah pakaian pengantin adat Sunda. Itu dia adat Sunda ya. Baju pengantin wanita Sunda Sunda terinspirasi dari busana yang dipakai oleh putri-putri kerajaan Sunda di masa lampau. Baju pengantin wanita Sunda berupa kebaya brokat yang bawaannya menggunakan batik pekat loreng enek nada. Jadi aksesoris tambahan juga menunjang baju pengantin wanita Sunda berupa mahkota perhiasan bernama singer yang memiliki makna kehormatan. Ya, Bapak Ibu Puja Suma menampilkan busana pakaian adat Sunda. Tampak baju pengantin untuk pria Sunda menggunakan baju adat pengantin yang bernama jas buka prang wedana. Ya, memang betul ilustrasinya dari musik Jawa, tapi yang ditampilkan adalah pakaian adat dari Sunda. Ya, Bapak dan Ibu, dengan warna yang cocok dan senada apa yang dipakai oleh kedua pengantin, kita saksikan betapa serasinya mereka berdua. Ita, Ya, ini pengantin lama kayaknya. pengantin Pak, akan Bali. Pengantin dingin ya. Terima kasih dari Puja Suma yang diwakili Sunda. Ya. Kita menuju ke NTT. Oke. Wah, lama. Tadi dari Puja Suma sudah tampil dengan pakaian Jawa, dan berikutnya kita menuju ke Nusa Tenggara Timur. Lagunya.
lagunya. Bae sonde bae. Bae artinya baik, sonde artinya tidak. Jadi lagunya mengandung konten yang lebih dalam, yaitu suatu ungkapan cinta kepada tanah air, tanah kelahiran. Sejelek apapun perkataan orang tentang tanah kelahiran kita, kota apapun itu, bagi kita kota itulah yang terbaik. Saat ini ditampilkan merupakan busana dari daerah Larantuka dan daerah Maumere. Jadi merupakan dua kabupaten yang berbeda, namun demikian bukan berarti kita harus membenci perbedaan. Perbedaan itu sangatlah penting, bahkan jika harus memilih adanya perbedaan dirasa lebih baik daripada adanya persamaan. Ibarat pelangi yang berbeda-beda warna namun bisa memberikan keindahan bagi yang melihat. Selanjutnya, kita menuju ke Batak. Oke. Asosiasi Seni dan Budaya Batak Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Asabapa. Iya. Ya, Dari Batak, Bapak Ibu, Horas Batak, Horas Bajua-Jua. dengan bangga mengenalkan ulos sebagai simbol yang sangat sakral bagi suku Batak. Ulos adalah sesuatu alat yang dibuat oleh suku Batak sebagai simbol ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan ini kami perkenalkan peragaan busana pemuda-pemudi Asabapa. Ya, Bapak dan Ibu, ulos yang dipakai perempuan adalah sadung. Kemudian ulos sadung dimaknai oleh suku Batak sebagai simbol sukacita dan bertanda motivasi penyemangat dalam suatu keluarga agar tetap bersukacita dalam melakukan segala aktivitas. Kemudian sortali adalah sejenis ikat kepala yang berasal dari kebudayaan Batak. Sortali juga menunjukkan sakralnya budaya Batak dalam sebuah pernikahan, di mana sebuah kesucian dalam pernikahan dan kesatuan pengantin sesuai dengan adat istiadat Batak. Ulos sebagai laki-laki adalah ragi hotang dan ragi hidup. Topi pulang-pulang yang mana sedang menandakan bahwa dia telah dewasa dan siap untuk berumah tangga. Ya. Sunde baik. Baik, selanjutnya kita menuju ke Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Ya. Dari Makassar, Bapak dan Ibu. Ini busana paguyuban Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar. Sulawesi Selatan adalah salah satu baju adat yang sudah tersohor hingga mancanegara sejak dahulu kala, yaitu jas tutup untuk pria dan baju bodo untuk wanita. Ya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, baju bodo merupakan sebuah pakaian tradisional seperti yang kita saksikan saat ini untuk perempuan pada suku Bugis Makassar yang diperkirakan sebagai salah satu busana tertua di dunia sejak pertengahan abad ke-9. Dan sesuai dengan namanya bodo, berarti pendek. Baju ini memang dibuat berlengan pendek dan Beda arti dengan di Palembang ya, Ya, atau beda. di Indonesia Pak, dengan bahasa bodo ya. Ternyata kalau di Sulawesi Selatan itu bodo itu berarti pendek. Pendek. Ya. Dan Bapak Ibu, busana ini dipadukan juga dengan selai sarung tenun. Tentu sarung tenun itu sutra yang menutupi bagian pinggang ke bawah sampai dengan ke badan. Dalam penggunaannya memiliki aturan berdasarkan warna yang melambangkan tingkat usia dan kasta perempuan memakainya. Warna jingga untuk perempuan berusia 10 tahun, jingga dan merah darah untuk perempuan berusia 10 sampai 14 tahun. Iya, terima kasih dari Paguyuban Sulawesi Selatan. Nanti pulang bersama-sama, kita makan ikan bersama-sama ya. Sulawesi Selatan ya, makan ikannya jauh banget. Udah lapar ya. Oke, selanjutnya kita menuju ke Provinsi. Ya, Bapak Ibu, inilah Uda dan Uni dari Provinsi Sumatera Barat. Akan segera kita saksikan. Ini adalah salah satu busana adat dari kota Minang. Hiasan kepala yang digunakan para perempuan bernama suntiang.
Suntiang Taram berasal dari Kenagarian Taram Payakumbuh. Dua macam perhiasan juga menjadi hiasan kepala yang biasa disematkan. Yang pertama adalah hiasan yang menjuntai, terletak di kanan dan kiri, yang disebut dengan kote-kote. Sedangkan penghias yang berbentuk seperti kalung diletakkan di dahi yang disebut dengan lacang. Busana perempuannya mengenakan baju kurung. Kostum ini merupakan hasil akulturasi agama Islam dan budaya Minangkabau. Kita saksikan berpotongan longgar dan panjang menutupi lekuk tubuh. Baju kurung yang dimaksudkan sebagai simbol untuk menjaga harga diri dan martabat perempuan sebagai calon ibu yang niscaya juga akan menjaga nama baik dalam sebuah keluarga. Bapak Ibu, pakaian laki-laki detak salua atau destar adalah sebuah penutup kepala yang biasanya dililitkan untuk membuat kerutan. Kerutan yang dikenakan deta melambangkan bahwa sebagai seorang tetua saat akan memutuskan suatu perkara hendaknya terlebih dahulu ia dapat mengerutkan dahinya untuk mempertimbangkan segala baik dan buruk dari setiap hasil sebuah keputusan. Kalau zaman dulu busana adat ini biasanya kita waktu zaman sekolah ya, Ya. sudah agak hilang tradisi itu, dan sekarang kita kembali untuk menghidupkan kembali tradisi Ya, betul. pakaian adat tentunya yang ada di Indonesia. Terima Baik, kasih. Udah Uni rancak mana? rancak mana? Selanjutnya kita menuju ke Sunda. Ini Sunda. Silakan adik dari jaga busana pakaian adat Sunda. Jawa Barat, Bandung, kumada mang? Mangga tuh. Pakaian yang sederhana, biasa kita lihat tentunya juga dengan kebaya, dan sekarang itu sudah dimodifikasi ya. Yang pasti dengan Menggunakan batiknya, kain batiknya khas Sunda tentunya, dan Firawas, Pak. yang ada di kepala mempelai wanita juga merupakan ciri khas dari pakaian adat dari Sunda. Terima kasih. Dari Sunda kita menuju ke ini India. Apa ini? Ya. Hindi. Oke, Hindi silakan. Tinggi. Kalau penampilan baju adat Hindi ini sesuai dengan lagu biasanya ya. Lebih lama penampilannya itu ya. Dan ciri khas yang pasti kita ketahui, baju Hindi dengan kain Hindi ini Khas. daripada Kita saksikan Bapak dan Ibu. Untuk penampilan mereka ini seringkali ditampilkan pada saat acara-acara tertentu, acara resmi, acara-acara adat. Bapak Ibu, inilah salah satu tarian yang mereka tampilkan. himpunan dari masyarakat Pakistan dan India di ya. Terima kasih rekan-rekan, saudara-saudara kami. Baik, ada Dari satu Pakistan, lagi. India.
Persembahan pakaian adat Tionghoa. Changchu. Iya, Changchu. Lagunya dong. Lagunya dong. Bahasanya Li Xiaolong licin 55. Baik, ini adalah sekilas tentang pakaian adat Tionghoa yang sekarang saat ini diperagakan. Pakaian tersebut disebut Hanfu, juga disebut Hanzuan ataupun Huafu. Adalah busana tradisional bangsa Han Tionghoa yang berasal dari Tiongkok. Istilah Hanfu berasal dari buku Han. Busana Hanfu telah digunakan selama berabad-abad sepanjang era kekaisaran masa dinasti Tiongkok dan memiliki sejarah yang panjang dan memiliki model dan variasi yang kaya. Terima kasih. Xie. Ya, luar Oke. biasa. Kalau saja mereka menampilkan seni keradisian musik tradisional bentuk barongsai kita yang akan ditampilkan. Mohon berkenan kita akan lanjutkan dengan foto bersama. Izin Bapak Syahriar Usman, Ketua PNSB, Bapak Alfa Syarif Berfoto bersama dari kelompok bersama Paguyuban. para peserta karnaval. Ya, peserta Silakan, karnaval mohon kembali naik ke atas panggung tanpa terkecuali semuanya. Ya, kami undang para peserta karnaval busana adat dan seluruh pengurus lembaga adat se-Sumatera Selatan. Silakan untuk naik ke atas singgasana. Kita akan berfoto bersama. Ini itu adat. Baik, setelah ini masih ada lagi penampilan, ada penampilan tradisi lisan tentunya dari Prabu Muli dan juga ada beberapa pembacaan puisi yang sudah disiapkan. Ya, Bapak Ibu nanti akan menyaksikan pembacaan puisi dari rekan-rekan kita para seniman. Ya, untuk bapak-bapak pemuka adat silakan ikut naik, kita akan abadikan dengan foto bersama. Ya. Ya, kita gantian lembaga adat, kita tahan sebentar. Kita persilakan saatnya. Oke, sudah? Setelah ini peserta karnaval silakan duduk kembali. Pemuka adat nanti akan foto bersama Bapak. Dia kayak ninja aja. Baik, sudah, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Anto Narasoma. Selanjutnya kami undang untuk membaca puisi oleh Dr. Tarek Rashid. Nambah ini baru kayaknya nih. Setelah kepulangan waktu itu. Lanjut pembacaan puisi dari Bung Warman P. Bung Warman ada? Oke, kasih ya.